masih kaku. Oh gitu ya. Ya tetap semangat ya Bros. Iya, Amin. kaku di Pak Don. Dengkul saya kaku sekali. Kasihan. Ya, Nanti Senin mulai terapi lah. oh gitu. Kita doakan ya. Nah, Tuhan Hmm, tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. iya. Oh Tuhan, terima kasih. Enggak, tadi kepala ketua dari gereja saya tuh jatuh, Oh ya, kepalanya sampai bengkak. aduh. Iya, nggak tahu kolaps Pak Esdon karena panas mungkin ini, kurang Gitu minum. ya. Oh iya, 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 iya. makanya telepon kanan kiri tadi kasih tahu semua minta didoain Oh gitu. gitu. Iya, iya. Iya, mereka kompak jadi nanti didoain semua. Mm-mm. Ya, Ya, ya baiklah. mendadak Ya, ya karena selamat memang bergabung. macam-macam. Ya, Bu Hmm? Jajuk, Bu Jajuk sudah bergabung Ya, dengan kita. Puji oke. Tuhan. Oke, Bu Joyce haleluya. mana Bu Joyce? Nggak lihat Bu Joyce. Bu Joyce belum muncul, Bu Joyce. Ya, ya, mari kita Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di pagi ini. Dan kita akan sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan Bu Jajuk. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar Tentunya biasa. luar biasa. Amin. Berapa banyak kita yang hadir saat ini? Haleluya. Kita percaya saat ini ada mujizat kuasa kesembuhan terjadi. Amin. Kita sudah menerimanya. Amin. Kita sudah menerimanya. Amin. Mari kita melambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya, pagi ini kita akan mulai kebaktian melalui GLCC Zoom. Dan saya akan membacakan. Ya, nanti yang untuk doa profetik Bu Rosalin dan nanti ya nanti pengumuman Bu Jajuk bisa ambil alih enggak Oh apa-apa. gitu ya. Ya. Ya bentar Pak Jan. Kita kok tiba. Jadi nggak usah dibacain ya Pak Jan sudah. Ya, ya. Oh ya gitu. Mari kita mulai kebaktian ini dan sama-sama berdoa. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Pak, terima kasih Roh Kudus. Kami ada saat ini Tuhan hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat akar budi dari surga untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan puji-pujian serta penyembahan kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya. Tuhan tolong kami semuanya, bukakan hati kami masing-masing supaya ya Tuhan Tuhan. boleh Amin. hadir Amin. dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami persilakan Pastor John. Amin. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya sebagai host pagi ini. Marilah Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Pujian yang sungguh luar biasa bagi kita sekalian ya. Kita mau cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus luar biasa ya dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami kagum Engkau Yesus. Oh, haleluya. Mari katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami kagum kepadamu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Di hadapan Tuhan angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allahku, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Engkau layak disembah Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu, naikkan pujian ini bersama-sama. Kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami datang menyembah Yesuslah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sorak haleluya. Semuanya soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua katakan sama-sama, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Lagi katakan haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami merindukan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami. Senap hati kita katakan di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus. Kau segalanya bagiku. Kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami yang Tuhan. Mari nyanyikan. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari buka tangan bersama kekuatannya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sukan kuat-kuat panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Amin, haleluya, praise the Lord. Oke, baiklah Ibu Jajuk akan berdoa ya untuk firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita mendengarkannya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji memuliakan nama-Mu, dan pujian tadi boleh menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Mujizat-Mu nyata bagi kami semuanya. Amin. Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi subur di dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk untuk doa yang sangat indah. Sudah dinaikkan ya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Firman yang sangat indah di hari Minggu ini. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang luar biasa yang bisa menguatkan iman kita masing-masing. Saya yakin bahwa tentunya semua kita yang hadir pagi ini kita dalam persoalan pergumulan ya. Namun percayalah pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Allah kita Allah yang setia, karena itu Dia membukakan kita jalan ya. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema yang diangkat, yaitu rahasia kekuatan doa. Doa itu mempunyai kekuatan ya, dan kita pelajari rahasianya kekuatan doa itu seperti apa. Nanti saya akan sampaikan pada pagi hari ini, dan namun kita akan lihat dulu terlebih dahulu nats bacaan Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 ayat 16 kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Baik, bisa dibuka, Bu Ros. Ya, terima kasih Pak John, Amin. kesempatan yang diberikan kepada saya. Nats bacaan Alkitab hari ini ya diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yes. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Sangat besar kuasanya. Dari mana kuasa itu ya? Dari doa yang dinaikkan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar ya, jadi lakukan dulu yang benar. Yang benar itu apa? Setelah lihat ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling apa saudaraku? Mengaku dosamu. Itu benar saudaraku. Kalau tidak mengaku dosa itu tidak benar ya. Saling mengaku dosamu. Jadi si A kepada si B saling mengaku dosa. Dan yang kedua, yang benar itu apa? Dan saling mendoakan. Nah, ini dia. Jadi, saling mengaku dosa itu benar, dan saling mendoakan itu juga benar, ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Nah, bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi ketika saling mengaku dosa antara si A dan si B lalu saling mendoakan sehingga kesembuhan terjadi. Dan ini luar biasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudaraku ya. Jadi Tuhan memberikan kita ini kuasa untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Doa-doa yang kita naikkan tidak ada yang sia-sia. Saudara, hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-25 sampai dengan 27, saudaraku ya. Jadi hari ini kita pelajari ada 3 rahasia tentang siapakah orang yang mengetahui apa saudaraku,
rahasia kekuatan doa, ya. Siapa dia yang mengetahui rahasia kekuatan doa? Rupanya orang itu dia memiliki 3P. Apa itu 3P? P yang pertama, saudaraku, itu bernama perhatikan, ya. Perhatikan dulu. Perhatikan semua firman Tuhan yang dikatakan Yesus dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita mau mengetahui rahasia kekuatan doa, berdoa kita mempunyai kekuatan luar biasa tuh. Nomor satu, kita perlu perhatikan. Ini P yang pertama, ya, perhatikan semua firman yang Tuhan Yesus katakan, ya, dan kita perhatikan dengan sepenuh hati. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 25. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Amin. Jadi saudara, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk kiasan, ya, saudaraku. Nah, maka itu kita semua ini memperhatikan setiap semua firman yang Tuhan Yesus katakan, ya. Tuhan Yesus katakan, dan kita perhatikan ini dengan sepenuh hati. Baru disitulah kita bisa melihat doa kita itu penuh dengan kekuatan, ya, kekuatan doa, saudaraku, ya. Jadi doa kita tidak lemah lagi, doa kita benar-benar kuat untuk menghancurkan segala kekuatan musuh. Menghancurkan musuh-musuh kita itu bisa berupa penyakit, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Nah, doa ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Mari kita lihat kebenaran yang kedua. Kebenaran itu, ya, tadi yang pertama, kebenaran yang kedua. Saudara, siapakah orang yang mengetahui rahasia kekuatan doa? Nah, ini dia. Yang kedua, dia punya P yang kedua. Apa itu P yang kedua? Nah, ini dia. P yang kedua bernama pergunakan waktu di hidupnya, di hidup saudara saya, ya, dengan selalu berdoa dalam nama Yesus. Jadi benar-benar kita bukan cuma memperhatikan firman, tapi kita pergunakan waktu juga. Waktu-waktu kita tidak terbuang untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermakna, yang tidak berarti, yang tidak bisa kita dapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita pergunakan waktu dengan baik di dalam hidup kita ini, soalnya lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, nah itu sangat indah sekali. Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Amin. Amin. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi saudara, doa ini adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, alasan kenapa kita berdoa, satu, karena kita ini lemah, ya. Kalau kita lemah, maka kita butuh mendapatkan kekuatan. Bagaimana caranya? Kita dekat dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan sumber kekuatan. Baru kita mendapatkan kekuatan, ya. Seperti HP kita ini, ketika kita pakai telepon, kita SMS atau chat, lama-lama kan baterai itu berkurang dan habis. Sehingga karena baterai itu lemah. Nah, supaya baterai HP kita bisa kuat lagi, untuk kita bisa komunikasi, kita harus cas lagi, ya. Kita cas HP kita, sehingga ketika aliran listrik masuk, sehingga baterai kita mulai penuh, kita bisa pakai komunikasi. Sama, saudaraku. Dalam hidup ini, apa yang membuat engkau lemah hari-hari ini? Maka engkau butuh kekuatan, ya. Kekuatan kita itu bernama doa, ya, saudaraku. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Kapan kekuatan baru Tuhan berikan? Pada waktu engkau menanti-nantikan Tuhan. Artinya engkau sedang duduk di kaki Tuhan. Engkau sedang berdoa, minta kekuatan suatu. Sehingga engkau tidak susah, tidak stres, tidak sedih, tidak takut, tidak khawatir, saudaraku, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa kita berdoa, karena kita ini punya musuh, saudaraku. Ya, musuh seperti yang digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Lawan siapa? Si iblis. Bukan si suami, bukan si istri, bukan si anak, bukan si menantu, bukan si mertua. Tapi lawan kita si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Itu alasan yang kedua. Kenapa kita berdoa? Kita sadar bahwa kita punya musuh. Nah, kalau kita punya musuh, kita nggak bisa main-main, ya. Kita nggak bisa lengah, kita nggak bisa santai. Kita berdoa,
Kita berjaga-jaga karena musuh ini sedang datang mengancam nyawa kita, saudara, ya, mengancam usaha kita, mengancam keluarga kita, kesehatan kita. Maka kita perlu sadar dan kita berjaga-jaga dalam doa. Ya, itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita berdoa? Karena ini sebuah persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara, sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, mereka itu punya persiapan minyak dan pelita. Ya, mereka juga punya pelita, punya minyak. Tapi yang bodoh cuma punya pelita, tapi dia tidak buat persiapan minyak. Tidak ada minyak cadangan, sehingga pada waktu dia tunggu-tunggu, mempelai belum datang-datang sampai tengah malam, ketika ada suara yang mengatakan mempelai datang, song-songlah dia. Nah, mereka mencoba berkemas untuk menyongsong, tapi sayang pelitanya itu sudah padam karena minyak sudah habis. Dan waktu mereka pergi beli minyak di kampung sebelah, dapat minyak. Tapi waktu datang, ketuk pintu sudah ditutup, saudaraku. Artinya mereka tidak punya persiapannya, sehingga akhirnya mereka tertinggal. Nah, banyak orang Kristen nanti di akhir zaman seperti itu. Pada waktu Yesus datang, karena dia tidak punya persiapan di dalam doa untuk menantikan Tuhan, maka dia akan tertinggal. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi ini, yang mempunyai persiapan-persiapan di dalam doa ini, maka saya percaya waktu Tuhan datang di tengah malam, maka kita ini akan diselamatkan. Katakan amin, ya. Oke. Amin. Itu alasan kenapa, 3 alasan kita berdoa. Jadi ini kita belajar bahwa rahasia kekuatan doa ketika kita mempergunakan waktu, ya, di hidup kita dengan selalu berdoa dalam nama Yesus, ya. Saudaraku, berdoa itu menjadikan itu menjadi satu kesukaan, menjadi satu kegairahan, menjadi satu kebutuhan, ya, di dalam hidup kita, menjadi satu gaya hidup. Itu ibarat doa ini nafas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, ibarat nafas kita ini ya tersengal-sengal, kita ini ngos-ngosan, akhirnya kita sendiri bisa kehilangan nafas dan akhirnya bisa mati, ya. Saudara, karena itu saya percaya bahwa doa ini penting sehingga menghidupkan roh kita, menghidupkan jiwa kita, saudaraku, ya. Kemarin saya sampaikan ada kutipan-kutipan dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang dulunya mereka bukan siapa-siapa, ternyata mereka jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa, ya. Nah, Yakub juga begitu berdoa di waktu pagi. Abraham juga berdoa di waktu pagi. Ishak juga berdoa di waktu pagi. Malam pun ketika mereka mau istirahat pun mereka berdoa suatu. Sehingga Tuhan itu sangat memberkati mereka, ya. Yang namanya urusan berkat itu adalah bonus, itu adalah tambahan. Bagian kita adalah berdoa, bagian Tuhan adalah menjawab doa kita, memberikan kita pertolongan dalam hidup ini. Amin. Kita lihat yang ketiga, kebenaran yang ketiga, rahasia dari kekuatan doa. Soal Tuhan, ya. Itu siapa yang mengetahui rahasia kekuatan doa? Dia adalah orang yang punya P yang ketiga. P yang ketiga itu apa? P yang ketiga itu bernama permuliakanlah Yesus yang datang dari Bapa. Yesus yang datang dari siapa? Dari Bapa yang mengasihi kamu, mengasihi kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai umatnya. Mari kita lihat, ya. Yohanes 16 ayat 27. Ya, Yohanes 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Amin. Amin, amin. Jadi saudara, luar biasa firman ini, ya, sebab Bapa sendiri mengasihi aku. Kalau Bapa mengasihi Yesus, maka kalau kita ingin mendapatkan kekuatan doa itu, maka tugas kita adalah mempermuliakan Yesus, ya. Permuliakan Yesus. Yesus yang mana? Karena dia datang dari Bapa ini. Kita perlu muliakan dia. Kalau ada seorang utusan, ya, seorang duta besar yang datang dari negaranya ke rumah kita, waduh, kita betul-betul punya persiapan, ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan dia, kita bisa membahagiakan dia, kita memberikan servis yang sangat memadai, saudaraku, ya. Itu karena kita sadar bahwa dia ini utusan yang datang dari sebuah instansi atau sebuah negara atau lembaga, ya. Nah, Yesus pun ini datang dari Bapa. Jadi tugas kita adalah mempermuliakan Yesus. Melalui apa kita mempermuliakan Yesus? Melalui puji-pujian. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Melalui apa kita memuliakan Yesus? Melalui ucapan syukur. Hati bersyukur setiap waktu, ya. Jangan ngomel, jangan gerutu, jangan sambat, terus permuliakan Yesus dengan ucapan syukur. Mujizat pelipat gandaan terjadi. Saudara ngasihi Tuhan, Yesus yang dikasih oleh Bapa,
dan Dia mengasihi kita sekalian. Katakan amin. Nah, dari 3 kebenaran ini, kebenaran-kebenaran kita pelajari ada 3 P. P yang pertama apa tadi, saudaraku? Perhatikan ya, semua firman Tuhan. P yang kedua apa? Pergunakan waktu ya Pergunakan waktu. di hidup kita ya. Terus P yang ketiga apa? Yang ketiga itu permuliakanlah Yesus. Oke. Dari 3 rahasia ini, saudaraku, kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, seorang kasih Tuhan ya. Lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, diberitakan Bapa tiada lagi dengan kiasan. Jadi firman yang diberitakan Bapa itu tiada lagi dengan kiasan. Artinya semuanya itu menjadi nyata, saudaraku. Tidak ada ilustrasi ya, semua itu menjadi nyata. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 25. Ya, Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Amin. Jadi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi Yesus memberitakan siapa Bapa itu. Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Dia terus terang memberitakan itu kepada kita. Jadi tidak pakai kiasan. Kadang-kadang pakai kiasan itu orang belum mengerti, orang tidak paham ya. Tapi kalau memberitakan dengan terus terang itu membuat orang bisa mengerti ya, saudara. Ini karena apa? Hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Jadi dia diberitakan Bapa, saudaraku. Jadi Yesus memberitakan Bapa kepada dia ini dengan tidak pakai kiasan lagi ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia mendapat bantuan doa dari siapa? Dari Yesus. Ya, dari Yesus kepada Bapa. Jadi sangat membahagiakan sekali bagi kita sekalian, saudaraku. Orang-orang percaya kita mendapatkan bantuan doa dari siapa? Dari Yesus. Nah, Yesus ini rupanya juga adalah imam besar yang agung, juru syafaat kita. Jadi dia walaupun di sorga, dia tetap berdoa untuk kita sekalian. Dia berdoa untuk Ibu Rosalim, dia berdoa untuk Ibu Jacuk Eliwati Koswandi, dia berdoa untuk Pak Bruri, dia berdoa untuk keluarga kita, saudara-saudaraku. Dia berdoa untuk Ibu Sinta, Ibu Meli, dia berdoa untuk saya, dia berdoa untuk semua kita yang hadir pagi ini. Jadi Yesus di sorga dia berdoa, saudaraku. Kita mendapatkan bantuan doa dari Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa ya untuk kita sekalian, saudaraku. Maka itu saya pesan untuk kita semua, mari kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain, saya. Seperti tadi dalam Yakobus 5 ayat 16 bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saudaraku, kalau kita punya teman yang berdoa bagi kita itu indah sekali. Saudara, ada 3 hal yang penting dalam hal berdoa ini ya. Yang pertama, kepada siapa engkau berdoa? Tentu kepada Tuhan Allah kita ya, Bapa kita di sorga. Lalu yang kedua, untuk siapa engkau berdoa? Untuk orang-orang yang engkau sayangi. Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, menantumu, cucumu, atau apakah itu kakak beradik, saudara bersaudara, atau teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman. Nah, untuk siapa kita berdoa? Kepada orang-orang yang membutuhkan ya doa-doa kita. Lalu dengan siapa kita berdoa? Dengan sahabat-sahabat terkasih ya, dengan sahabat-sahabat doa, dengan teman-teman saudara-saudara seiman di dalam wadah ini kita saling mendoakan, saudaraku. Nah, ini penting sehingga doa kita itu menjadi powerful ya, penuh kuasa. Dan mari kita lihat hasil yang ketiga, saudaraku. Hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah mengasihi Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang dari Allah. Ingat, Yesus itu datang dari Allah, datang dari sorga ya. Itu maksudnya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 27. Ya, Yohanes 16 ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Amin. Amin, 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 amin. Ya, sebab Bapa sendiri mengasihi aku, mengasihi kamu, mengasihi saudara saya ya.
Karena apa? Karena kamu telah mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, itu Bapa mengasihi kita, saudara. Luar biasa ya. Dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kamu yang telah mengasihi Yesus, saudara dan saya yang telah mengasihi Yesus, dan percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah. Wow, ini kita mendapatkan kasih dari Allah luar biasa ya. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu orang percaya yang telah mengasihi Yesus, ya, saudaraku, Yesus ini kita kasih dia karena memang dia datang dari Allah, saudaraku, ya. Dia adalah pribadi yang mulia, dia adalah Tuhan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, ya, saudaraku. Dia datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Haleluya, sehingga kita yang berdosa, kita diampuni dosanya, kita yang berdosa, kita diselamatkan Tuhan. Harusnya kita dihukum, kita dibinasakan dalam neraka, ternyata Tuhan sayang kita, melepaskan kita dari hukuman kekal di neraka ya. Karena itu kita sangat bersyukur di pagi hari ini. Dan saya percaya siapapun yang hari ini sakit pun Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalind dari Jerman. Haleluya. Buka. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami hidup dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke. Nah, kita akan mengaminkan ya. Firman Tuhan tadi Bro Sang sudah mengaminkan dalam doa, sudah dinaikkan, dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudaraku, sehingga saya percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita semua ya. Haleluya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama bahwa mujizat itu masih ada bagi kita sekalian. Amin. Haleluya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya.
Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya mujizat nyata bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terkadang kita merah, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mujizat nyata ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik kembali kepada Bu Rosalin. Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Ya, silakan Bu Jajuk. Ya. Bentar Pak John. Ya. Ya, Bu Ros yang tugas doa profetik. Ya, mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting.
urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang curahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja GLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja GLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja GLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja GLCC sampai Maranatha. I receive. Amen. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Baik, kalau gitu selanjutnya kita akan untuk pengumuman nanti tadi gantian ya. Tadi Ibu Jajuk sudah doa profetik. Nanti Ibu Rosalin. Pak John. Oh ya. Oke, sebentar. Oh, ini oke, bentar ini. Ada sedikit trouble sini. Iya. Haleluya. Ya, ini ada sedikit trouble sini. Oke, jadi pengumumannya bentar ya. Ya, silakan Bu Rosalin. Belum ada Pak John. Ya, ini. Ya, ini dia. Sudah muncul ya? Enggak ada Pak John. Oh, oke, Keluar oke. bacaan belum. Belum keluar. Nah, ini dia. Ya. Sekarang. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih, menyegarkan ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan
bunyikan lonceng notifikasinya, dan komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CRCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 23 Agustus, Nito Rusu, cucunya Ibu Beli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus, Kasih Agatha Hukubun, cucu Ibu Beli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus, Reza Grihal Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus 2023, Saudari Cindy Sisilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami. Sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan keluarga di Jerman ya. Amin. Kembali kepada host kita, luar biasa. Pagi ini Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Terima kasih semuanya Bu Ros yang telah membawakan doa untuk peneguhan firman Tuhan. Dan juga untuk Pastor John Sarbunan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan Amin. memberkati keluarga besar dan memberi Amin. kesehatan, kekuatan, serta semuanya yang apa diperlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sampai pada akhir acara untuk doa berkat. Kami persilahkan Pastor John. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berdoa ya. Namun sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama pujikan pujian ini ya, saudaraku. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat keajaiban, Tuhan pembuat mujizat ya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada bagi orang percaya di pagi hari ini. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini ya. Haleluya. Haleluya. Oke, sebentar. Mari katakan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat
mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. 50% paling murah di Shopee. Nonton dan belanja Oke. di semua sesi Mari Shopee kita Live. semua yang Dapatkan percaya diskon pada 50% Yesus. langsung bisa dipakai. Kita datang pada Yesus pada pagi hari ini ya. Kita percaya bahwa mujizat masih ada di pagi hari ini di dalam hidup kita semua. Amin. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita di pagi hari ini. Jangan takut, jangan susah, yakin bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami datang membawakan setiap permohonan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Rosalin. Oh Tuhan, mari Bapa, kami percaya Tuhan untuk pengobatan berikutnya. Kami yakin Tuhan, Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan mujizat, memberikan kesembuhan bagi Bu Rosalin. Dalam nama Yesus, tetap percaya Ibu, mujizat masih ada. Tuhanlah penyembuhmu. Tuhan akan pakai dokter dengan hikmat akal budi untuk menolong engkau. Terima hari ini, mujizat sudah terjadi bagi bagian-bagian tubuhmu yang sakit, bagi bagian tulang, baik kaki, bagian manapun yang sakit, Tuhan sembuhkan engkau pagi hari ini. Malam hari ini juga, imani dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih anugerah Tuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit. Oleh bilur Yesus, aku sembuh pagi ini. Dalam nama Yesus, Ibu Sandra, putramu juga sembuh, pulih, sehat dalam nama Yesus. Pak Bruri juga pulih, sehat dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan Pak Sony, Bu Shirley, Bu Sarah, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Dan mencukupi segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk cucu-cucunya, baik Elia, oh Tuhan, baik juga Jerome,
Baik juga ya Tuhan putri ada Pak Sony, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga Mia, Tuhan berkati mereka dengan hikmat akal budinya. Dalam nama Yesus, buat mereka sukses berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, pakai mereka menjadi saksi Tuhan di Jerman, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, cukupi semua yang bersalin Pak Putri butuhkan. Sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan katakan, aku menggendong kamu. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Aku membawa engkau berjalan bersama denganku. Hari demi hari, engkau tidak akan lemah, makin hari makin kuat. Oleh karena kekuatan Tuhan turun mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, makasih Tuhan, bukakan jalan saat ini juga. Saat tiada jalan, percaya pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktunya dalam kehidupan Rosalin. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan hatinya, hidupkan dalam nama Yesus. Bersama dengan Tuhan, engkau melewati semua persoalan satu persatu. Semua dilewati dengan baik. Dan ingat, badai hidupmu akan berlalu satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu yang tertutup hari ini. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu hari ini. Sehingga tidak ada pintu yang tertutup lagi, tidak ada jalan yang tertutup. Semua terbuka dalam nama Yesus. Semua proses pembayaran, tagihan-tagihan yang belum dibayarkan pada Pak Putri Rosalin, semua bisa dibayarkan tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Terima kasih karena apa yang kau tabung itu yang kau tuai, kau menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, yang percaya kepada Tuhan dan tetap setia. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini untuk Ibu Jajuk Eliwati Kuswanti dalam nama Yesus. Memberi engkau kekuatan baru, berikan engkau pertolongan, kemenangan. Tuhan terima kasih. Jajuk sudah ambil bagian jadi host di pagi ini, engkau pimpin, sudah memimpin ibadah dari awal sampai pada selesai. Tuhan berkati Jajuk dalam nama Yesus. Ada tangan Tuhan, tangan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia, itu sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat Tuhan sedang membukakan sumber-sumber berkat, sumber-sumber rezeki akan mengalir atas hidupmu. Tuhan akan memakai orang-orang di sekitarmu untuk memberi engkau kekuatan, memberi engkau perlindungan, memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, semua yang kau doakan, kau naikkan. Tuhan sudah dengar doamu dan Tuhan sudah menjawab doamu. Jangan susah hatimu, tetap percaya. Memberkati Ibu Jajuk Eliwati bersama keluarga besar Kuswanti, di mana saja mereka berada, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali. Tuhan kami percaya Tuhan mendengar doa di pagi ini. Berkati Ibu Nini Herawati, Ibu Lina Kuswanti, semua Tuhan yang keluarga mereka masing-masing, berkati ya Tuhan. Percaya Tuhan, tolong juga Tuhan cucu dari Bu Lili, anak Dave Samuel bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan secara psikologi dan juga secara medis pun pulihkan sehingga pertumbuhannya semakin baik, lebih baik lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Memberkati juga ya Tuhan, anak Eleanor, juga Kimberly, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Percaya Tuhan beri mereka masa depan penuh harapan. Kami doakan untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anakku Tuhan, baik Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohanes Lee James, berkati mereka semua di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan, dan juga teman-teman yang tidak bisa hadir pagi ini. Kami doakan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan Pak Darmawan, pulihkan keuangannya, Tuhan sembuhkan Ibu Ratna Marlina, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Ong Kim, sembuhkan Ibu Nyo dari Nganjuk, sembuhkan dia. Percaya Tuhan sudah sembuhkan anak-anakku, Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan juga calon menantunya ya Tuhan. Persiapan mereka akan menikah tahun depan, Tuhan tolong supaya bisa berjalan dengan baik. Pak Darmawan juga menikah pada bulan Desember, Tuhan sertai pada tanggal 2 bersama Ibu Ana Nova. Berdoa supaya Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih, pulihkan anak-anakku keuangan ekonominya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami di pagi ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, disertai perjamuan kudus,
Dan berkati juga kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Percaya anak-anakmu yang luar biasa Engkau sudah persiapkan untuk memperbesar kerajaan-Mu melalui wadah CLCC ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kemenangan, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bu Rosalin, selamat pagi Bu Jajuk dan teman-teman semua di Malam Indonesia Pak ya. John. Ya, Ya. selamat beristirahat Bu Rosalin. Ya. Terima kasih Terima kasih, pelayanannya Pak ya Bu Jajuk. Terima kasih Ya. pelayanannya semuanya ya. 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 God bless you Sampai all. kita berjumpa lagi. God bless you Ya. all. Bye. Buat ya, buat Jerman, Bu Jajuk salam buat Selamat Bu Nini, beraktivitas, ya, Pak buat John. semuanya. Dan selamat hari Minggu. Oke, selamat istirahat, selamat hari Ya, Minggu ya, sama. selamat bermalam Berkati. Minggu Bu Ros. Ya. Berkati, amin. Amin. Ya, bye bye. Bye.